Pemirsa Tia TV, selamat malam. Senang sekali malam hari ini bersama saya, Luki Handoko. Kita berjumpa di program Dialektika yang tentu saja bersama Universitas Surakarta. Dialektika selalu menghadirkan topik-topik yang menarik untuk kita bahas. Dan tentu saja kami ingin mengajak Anda dalam sebuah keterbukaan bagaimana menanggapi perubahan zaman dengan sikap yang cerdas dan profesional. Dan malam hari ini kami hadir untuk Anda. Kita nanti akan berbincang dengan tamu-tamu kita malam hari ini dalam sebuah topik membangun perguruan tinggi untuk rakyat. Dan tentu saja bagaimana peran Universitas Surakarta dalam turut serta memberikan kesempatan bagi masyarakat dan generasi muda untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, tentu saja dengan melanjutkan studi di kampus Bumi Bengawan, Universitas Surakarta, STIA ASMI, dan juga Akparta Surakarta. Sudah hadir malam hari ini narasumber kita di program Dialektika. Boleh saya mulai dari yang paling ujung, yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Ada Bapak Dr. Andes Djoko Sutanto, MSI. Beliau adalah Rektor 1 Universitas Surakarta. Selamat malam, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Bu Luki. Selamat malam. Harus tetap semangat. Semangat. Selalu ya? Selalu. Ya. Kemudian di sebelah beliau ada Bapak Sulistyo SEMM. Beliau adalah Ketua STIA ASMI. Sugeng Dalu, Pak Sulis. Kabar baik? Selamat malam, baik semuanya. Sehat ya? Harus disihat-sihatkan. Ya. Dan juga ada Ibu Agustina Destiastuti, Esos MSI. Beliau adalah Direktur Akparta Surakarta. Selamat malam Bu Desti. Malam Bu. Ya. Dan topik kita tadi adalah bagaimana sih sebetulnya membangun sebuah perguruan tinggi untuk rakyat atau untuk masyarakat. Ya, Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami untuk mengenal lebih dekat kampus Bumi Bengawan. Ada Universitas Surakarta, ada STIA ASMI, ada Akparta. Kita awali dari Pak Djoko Tanto dulu. Nah, tadi sebelum kita live, sebelum kita on air, saya sempat tanya, ini nanti kita mau ngobrolin apa ya? Nah, kita tanya langsung ke beliau. Jadi kita mau mulai dari mana ini? Membangun perguruan tinggi untuk masyarakat, untuk rakyat, kita awali dari mana ini Pak Djoko? Ya, ini mungkin dari keprihatinan kita tentang isu-isu yang terbaru di negeri kita ya. Ini karena pada saat ini ada yang pertama yang baru santer-santernya adalah ijazah palsu. Ya. Dan ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan bagi kita semua, terutama di kalangan perguruan tinggi ya, yang betul-betul ingin memberikan sumbangsihnya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian yang kedua, ini yang akan mungkin relevan kita bahas adalah pertanggungjawaban akuntabilitas perguruan tinggi terhadap rakyat. Selama ini lulusan kita untuk siapa sih? Artinya ketika kita menyediakan lulusan kita ini, apakah nanti setelah lulus itu menjadi orang yang bisa meringankan beban masyarakat atau malah menambah beban masyarakat? Nah, ini perguruan tinggi harusnya sudah cerdas ke arah sana, sehingga nanti lulusan-lulusan kita itu betul-betul bermanfaat bagi rakyat. Dan yang ketiga tentunya kita bisa memberikan pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat, sehingga masyarakat bisa menikmati pendidikan tinggi ini dengan ya apa yang sekarang kita miliki. Artinya dalam kondisi ya kita, kalau saya masih berasumsi keterpurukan ekonomi Indonesia ini, tapi jangan sampai keterpurukan ini kemudian menjadikan beban pada masyarakat untuk bisa bukan menikmati ya, memakai fasilitas pendidikan tinggi ini sampai terpenggalai. Jangan sampai gitu. Oke. Nah, Pak Djoko, jadi tadi ke topik yang pertama mengenai ijazah palsu ya, boleh dibilang ini semua orang juga prihatin pastinya. Tapi ada juga istilah ijazah aspal, asli tapi palsu. Nah, itu seperti apa? Mungkin termasuk salah satunya, apakah ini juga belum tersentuh, atau dalam artian orang bisa memiliki ijazah tetapi tidak melakukan proses akademik seperti halnya yang seharusnya, seperti itu Pak Djoko? Kalau kita lihat dari berbagai mass media dan beberapa pengamatan, yang pertama ada memang ijazah palsu, ijazah yang betul-betul dipalsukan itu ada. Ya, bahkan di media sosial saja sudah ramai ijazahpalsu.com itu. Anda mau ijazah dari negara mana, jenjang stratanya apa, siap dibuatkan. Yang kedua, itu ada proses yang tidak dilalui dengan benar.
Artinya kita itu berapa sih idealnya seorang sarjana S1 itu lulus, sarjana S2 itu lulus, sarjana S3 itu lulus. Sekarang mungkin dihitung dengan SKS, tetapi sistemnya kan juga harus tersistem. Artinya ketika kita tahu, oh ini S1 itu lulus paling cepat itu kalau orang pinter banget itu 7 semester lah. Ya. 7 semester lebih itu sudah luar biasa itu sudah luar biasa. Bahkan dengan sekarang model KKNI yang diterapkan, seorang mahasiswa itu mengambil 20 SKS itu ibaratnya sudah berlari maraton 45 kilo dengan sprint itu, artinya terengah-engah betul. Nah, ini kalau sudah 20 SKS, padahal sarjana itu harusnya 144 sampai 150 SKS, berapa semester dia harus tempuh. Nah, ini kan sudah ada ukurannya. Nah, kalau ada sarjana, kemudian 3 tahun lulus, 3 tahun kurang lulus, ini kan sarjana, maaf ya, kami ya prematur gitu, nggak sehat. Mungkin betul ijazahnya asli, tapi prosesnya yang kurang memenuhi syarat. Pak Joko sudah mengawalinya. Pak Sulis, bagaimana komentar Bapak mengenai topik kita malam hari dan khususnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Joko tadi? Artinya memang apakah ini fenomena yang secara umum, secara otomatis ya memang seperti itu jalannya, atau seperti apa Pak Sulis? Ya, saya justru lebih menyoroti bahwa pendidikan itu memiliki nilai-nilai filosofi yang harus menjadi dasar, sehingga persoalan-persoalan ijazah itu bisa terselesaikan dengan sendirinya. Jadi secara filosofis pendidikan itu kan harus membebaskan ya. Yang kedua, pendidikan itu sebuah kesadaran. Yang ketiga, pendidikan itu untuk semua. Dan yang keempat, pendidikan itu sepanjang masa. Nah, ini membuktikan kesadaran untuk semua sepanjang masa. Luar biasa sekali. Itu pendidikan. Boleh dijelaskan secara ringkas satu persatu, Pak? Sehingga kalau kita bicara tentang pendidikan itu harus membebaskan hasil-hasil dan proses pendidikan itu harus membebaskan warganya, warga belajarnya. Misalnya mereka terbebaskan dari ketidakmampuan. Dalam artian ketidakmampuan finansial atau ketidakmampuan akademik atau ketidakmampuan apa? Ketidakmampuan dalam berpenghidupan. Konteksnya itu sekarang itu harus pendidikan yang berpenghidupan. Jadi artinya kalau orang berpendidikan harus membebaskan juga nantinya pada outputnya yang harus... Arahnya itu adalah penghidupan yang layak, yang lebih baik. Nah, untuk membebaskan itu harus punya basis itu. Basis pendidikan itu kalau memang dia harus membebaskan itu satu, dia harus mempunyai berbasis pada sumber daya alam yang ada. Dia harus berbasis pada sumber daya manusia. Dia berbasis pada sumber daya finansial, sumber daya sosial, dan sumber daya fisik. Nah, 5 ini yang harus menjadi basis dari pendidikan itu. Kalau tidak begitu, 5 ini akan diambil orang-orang asing. Dan kita hanya jadi penonton akhirnya. Ya, tapi apa yang disampaikan Pak Joko tadi, artinya mesti kembali ke rakyat, ini apakah itu menjadi tanggung jawab pemerintah juga? Ya, pemerintah bertanggung jawab, tapi masyarakat, rakyat itu juga harus bertanggung jawab sendiri. Jadi tidak semua bisa diselesaikan oleh pemerintah. Termasuk apa yang dilakukan oleh Kampus Lumbung Awan Universitas Surakarta, ST Asmi dan juga Akpata. Sebelum saya ke Bu Desti, saya sudah di order ini untuk break. Jadi nanti kita lanjutkan lagi. Dan saya ingatkan untuk Anda yang nanti ingin bergabung, silakan di line telepon kami di 0271 857 555. Tentunya selepas yang berikut ini.